bagaimana kebahagiaan perkawinan. Cuma yang tak tulis di situ yang ketiga itu, Ghazali punya kriteria sendiri besok kalau nyari istri atau nyari suami. Yang pertama, perhatikan akhlaknya. Kalau di hadis itu kan agamanya. Cuma katanya Ghazali jangan salah, yang dimaksud agama itu bukan yang rajin tahajud atau yang tiap hari puasa, tapi terutama dari agamanya lihatlah akhlaknya. Karena kadang-kadang ibadah formalnya bagus, akhlaknya jelek, perilaku sehari-harinya rusak, menyusahkan orang lain. Saiful Jamil itu puasa Senin Kemis, sholat tahajud. Jadi habis sholat tahajud, asistennya mau dibangunin sholat subuh, kok yo cuma pakai celana pendek. Kejadian lah itu. Jadi akhlaknya tidak beres, meskipun ibadah formalnya beres. Maka pertama-tama lihatlah akhlaknya. Syukur-syukur akhlaknya nyambung sama ibadah formalnya. Ngajari orang untuk sholat itu lebih mudah daripada ngajari orang untuk jujur, untuk sabar, untuk tekun. Jadi katanya Ghazali yang pertama akhlaknya. Begitu akhlaknya rusak, maka agama juga akan cepat sekali rusaknya. Jadi pertama-tama pilih agama, cuma dari agama itu pilihlah yang pertama, ceklah akhlaknya. Jadi kalau besok kamu menelisik orang yang mau jadi istrimu apa jadi suamimu, ya biasanya kalau orang kampung sholat enggak, puasa enggak, ya bagus-bagus saja. Cuma selain itu tanyakanlah akhlaknya, perilakunya pada orang tua, pada tetangganya, pada teman-temannya, kesan mereka dan seterusnya. Jadi yang pertama akhlaknya, yang kedua kebiasaannya tiap hari apa. Itu menentukan loh. Kalau nggak cocok sama kebiasaanmu tiap hari itu bisa jadi masalah. Kalau malam Pak, saya sukanya tidur habis isya sampai subuh. Jangan nyari istri atau suami yang kalau malam nggak pernah tidur. Tahajud terus misalnya itu alamat itu mesti rame. Ya kan, ya kecuali kamu bisa ngajari suamimu, istrimu, ya mas tahajud ya tahajud. Cuma ya karena sudah punya istri ya sujudnya agak lama kalau tahajud. Harus bisa ngajari, tabiat harus menyesuaikan. Yang ketiga, kecantikan. Paling tidak menurutmu ya. Anak, ya kan, cantik, tidak cakep, itu kan sifatnya agak subjektif. Maka begitu kamu ngelamar seseorang, kesanmu harus ada bahwa dia cantik, bahwa dia cakep, entah dilihat dari bagian mananya. Pokoknya harus ada itunya. Kalau enggak, ya kamu tersiksa sampai mati. Kawin enggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Apa itu? Jadi paling enggak harus ada kerenteknya. Meskipun orang lain dulu kok mau kayak gitu, nggak apa-apa. Penting kamu sendiri merasa bahwa dia ada unsur cakepnya. Entah dilihat dari belakang atau dari atas. Oke, terus yang keempat, sama Ghazali juga tuntutan mahar. Mahar itu katanya Ghazali jangan mau terlalu mahal, mesti di belakang jadi masalah, atau terlalu murah juga akan jadi masalah. Sekarang kan murah, kamu bondo selalu beli Quran sama sajadah, atau nunggu dikasih sajadah temenmu yang habis umroh kan sah sudah. Ya kan itu terlalu murah. Oke, dulu saya punya temen itu masih kuliah sudah nikah. Maharnya seperangkat alat sholat. Cuma karena sebelum ijab itu diajak ngobrol sama KUA-nya, sekolahnya di mana? Sekolahnya di IAIN. Waktu ijab kabul dia salah. Harusnya seperangkat alat sholat, beli itu seperangkat alat sekolah. Dibayar tunai. Nah, enak kalau seperangkat alat sekolah kan, pensil, pulpen, itu. Oke, ya dan yang terakhir, boleh juga memperhatikan keturunan. Oke, terus
kejarlah juga kebahagiaan dalam muhasabah dan pikir di kimia sa'adah. Muhasabah itu nikmat, kejarlah. Cobalah lakukan muhasabah bolak-balik, sering saya sarankan buat sekali-sekali tafakur muhasabah. Muhasabah itu menghisap dirimu sendiri sebelum besok kamu dihisap. Levelmu level mana? Syukur-syukur kamu jajal ya, 1 bulan ini belilah buku, terus nyanyi malaikat rokib sama Atif. Tulislah, kalau mau tidur, hari ini tadi, kira-kira aku punya dosa apa ya? Tulis. Itu bahan untuk muhasabah. Kok bisa ya aku memakai punya dosa kayak gitu ya? Jangan-jangan aku ini sudah tadi ngobrol itu kebanyakan ya. Akhirnya salah ngomong, jangan-jangan temanku sakit hati, ditulis. Tadi aku seharian nggak ngapa-ngapain, cuma ngurusi HP, terus mendolangi HP, terus tulis, dan seterusnya. Itu muhasabah namanya. Itu yang tak tulis di situ, contoh sampelnya muhasabah dari kimia sa'adah. Wahai jiwaku, tujuan hidupmu hanya satu. Meski sedetik, saat yang telah lewat takkan bisa dikembalikan. Karena dalam perbendaharaan Allah, bagian nafasmu sudah ditentukan. Tak bisa ditambah atau dikurangi. Saat kehidupanmu telah berakhir, tak ada lagi laku batin yang dapat kau jalani. Karena itu, apa yang bisa kau kerjakan, kerjakanlah sekarang. Garaplah skripsimu, tesismu, tugasmu sekarang. Lelayo, waktunya nggak bisa balik. Jadi nggak bisa kamu nunggu 4 tahun kok terus ditulis 2 tahun. Tetap ditulis 4 tahun, waktunya nggak bisa balik. Jadi kerjakanlah. Perlakukanlah hari ini layaknya hidupmu telah habis. Dan hari yang akan kau jalani hanyalah bonus yang dianugerahkan Allah yang Maha Rahim. Jadi meskipun belum dapat surat peringatan, anggap saja sudah mau di DO. Jadi nggak rapi serius. Anggap aja waktumu hari ini itu sudah bonus. Harusnya kamu sudah selesai kemarin-kemarin. Nah itu muhasabahnya mahasiswa semester 2. Ya kamu hitung-hitung sendiri lah ya, dihisap sendiri dirinya, kamu sudah bisa. Itu muhasabah. Kalau zikir, katanya Ghazali ada 2 jenis zikir. Yang pertama zikirnya para wali. Zikirnya para wali itu anytime, setiap detik, dimanapun, kapanpun, semua gerak tubuhnya adalah zikir. Tidak cuma mulutnya. Ada juga zikir ashabul yamin. Zikir ashabul yamin itu kalau ingat ya zikir, kalau enggak ya lupa. Tidak apa-apa, begitu ingat zikir lagi. Tapi terus sibuk apa, lupa lagi, ingat lagi, tidak apa-apa. Orang kayak gini masih sangat baik, namanya ashabul yamin. Yang jelek adalah orang yang melupakan zikir atau secara sengaja memang tidak mau berpikir. Zikir itu enggak harus kamu patok sekian ribu kali dengan kalimat apa. Yang penting hatimu merasa bahwa ada Allah yang selalu mengawasi, Allah yang hadir selalu dalam hidupmu, terus rasakan itu. Orang yang makomnya wali itu sudah merasa tiap hari jajar sama Allah. Jadi otomatis seluruh gerak tubuhnya itu gerak tubuh yang berzikir. Jadi itu 2 jenis zikir. Kita mungkin masih di makom yang kedua, atau minimal kita harus ada di situ. Begitu kita sibuk apa, Allah lupa, kelupaan. Tapi tiba-tiba, oh iya, aku kan harus Allah, balik lagi ke Allah. Nanti sibuk lagi mikir, lagi harus balik. Jadi terus bolak-balik itu tidak apa-apa. Paling tidak yang semacam itu namanya ashabul yamin. Kuncinya bahagia kayak tadi ya, membereskan nafsu sama amarah. Hasilnya nafsu sama amarah itu akhlak yang mulia. Untuk akhlak mulia, katanya Ghazali, jalannya ada 3. Bisa dipaksa, bisa dibiasakan, bisa dengan cara tafakkur. Ada orang yang
Mikir nggak bisa, dilatih nggak bisa, atau nggak mau, maka harus dipaksa. Jujur itu kalau memang susah sekali ngelatih orang jujur, dipaksa. Mungkin dibikin undang-undang, dibikin hukum, barang siapa nggak jujur dihukum. Itu paksaan. Karena manusia itu mudah ketipu. Maka untuk bisa bahagia, taklukkan dirimu, dan hasilnya menaklukkan diri itu akhlak mulia. Untuk membentuk akhlak mulia, paksalah. Atau seandainya unsur paksanya kurang kuat, biasakan. Pak, saya biasanya bohong ya Pak, ya pelan-pelan, jujur, dikit-dikit. Pak, saya sholat malam itu berat ya Pak, yo habis isya. Pelan-pelan, nanti lama-lama terbiasa. Biasakan aja. Karena manusia itu tidak ada sesuatu yang ringan atau berat kecuali dia sudah dibiasakan. Kalau dibiasakan yang berat bisa jadi ringan. Kalau nggak terbiasa, ringan pun jadi berat luar biasa. Sholat duha misalnya itu kan ringan. Pagi kamu ngangguk nggak ada apa-apa. Tapi kalau nggak dibiasakan juga rasanya sangat berat. Jadi biasakan, dan yang terakhir untuk lebih memudahkan pembiasaan, akalmu harus setuju. Untuk akalmu setuju, tafakur, mikir. Dan untuk belajar mikir yang benar, kamu harus ngerti filsafat. Ya, makanya kamu ada ngaji filsafat. Terus orang yang akhlaknya jelek di kimia itu ada 4 jenis. Perangilah 4 jenis akhlak jelek ini. Yang pertama orang bodoh. Yang kedua sudah bodoh sesat. Yang ketiga sudah bodoh sesat fasik lagi. Yang keempat sudah bodoh sesat fasik jelek. Iya, numpuk-numpuk itu. Nah, perangilah. Ya, yang lebih nomor satu, orang bodoh itu gampang diatasi. Bodoh tapi sesat, jalannya salah, ya gampang diingatkan dari kesesatannya. Lebih susah nomor 3, sudah bodoh sesat fasik. Fasik itu berarti memang dia niat melakukan kejelekan, itu lebih susah diingatkan. Atau jelas ingin melakukan kejelekan dan dia sendiri memang jelek aslinya, wah itu lebih susah lagi. Jadi perangi 4 hal ini. Jadi lawannya akhlakul karimah itu akhlakul mazmumah. Akhlak mazmumah itu 4 karakternya ini. Dan ini trouble-nya katanya Ghazali. Setelah ini takluk, orang bisa masuk karena akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah itu kuncinya adalah menaklukkan diri sendiri. Kuncinya menaklukkan diri sendiri, kenali diri. Kayak tadi, kenali Allah, kenali duniamu, maka akhiratmu akan bahagia. Nah, itu kimia usahata dari Ghazali. Nah, Ghazali bahas khusus kenikmatan dunia itu tentang musik. Karena mungkin di era itu ada kritik-kritik terhadap sufi yang pakai musik, pakai puisi, pakai nyanyi-nyanyi. Katanya Ghazali, apa musik itu haram atau halal tergantung yang dibangkitkan apa. Musik itu kan yang disentuh jiwa. Nah, yang dibangunkan dari jiwamu itu apa? Tadi kan jiwamu ada setan, ada malaikat, ada kebinatangan. Kalau yang dibangkitkan yang negatif-negatif, hasrat kebinatangan, maka dia haram. Tapi kalau dia membangkitkan sesuatu yang bikin kamu lebih dekat sama Allah, maka dia halal. Jadi teori musik itu kan selama ini orang debat, boleh nggak musik selawatan pakai musik, kemudian berdoa diiringi puisi biar lebih nyaman. Kalau bagi Ghazali, asal itu bikin kamu semakin dekat sama Allah, maka boleh. Tapi kalau dengan musik itu yang bangkit dalam jiwamu adalah hasrat-hasrat kebinatangan atau kesetanan, maka jangan. Dengar musik koplo, dengar dangdut yang goyang barbel, goyang apa itu kan, yang bangkit kan pasti enggak, kamu lihat masuk ingat ya Allah kan, enggak mesti. Pasti kalau lihat itu bukan Allah yang muncul di kepalamu kan, mesti
isinya kayak gimana ya, mesti jadi pikiranmu mesti yang aneh-aneh. Nah yang kayak gitu katanya Ghazali, enggak, yang kayak gitu ya haram. Kalau flat Pak, flat itu tidak ada yang bangkit apa-apa ya, standar aja Pak, nyari hiburan. Katanya Ghazali kalau hanya hiburan saja itu boleh. Jadi ya suka aja Pak, misalnya musik klasik Pak, saya enggak tahu Pak, musik klasik itu enggak bangkit apa-apa, malah ngantuk saya Pak. Misalnya, ya katanya Ghazali hanya untuk hiburan itu boleh, enggak apa-apa. Jadi kamu bahagia dengan itu enggak masalah. Katanya Ghazali ya jangan dikritik lah para sufi yang pakai tari, pakai musik, pakai lagu itu alami kok. Katanya Ghazali bahkan unta pun kadang-kadang bisa dipengaruhi dengan musik, dengan lagu. Orang perang aja kadang-kadang pakai tabu-tabuan itu biar semakin semangat. Berarti jiwa bisa dipengaruhi oleh musik, oleh tarian. Maka kuncinya bukan pada musiknya, tapi yang bangkit dalam jiwamu itu apa dengan musik itu. Nah, itu teorinya Ghazali. Terus katanya Ghazali cuma hati-hati ya kalau syair-syair yang ada kata-katanya. Jangan sampai ada kata-kata kalimat yang menyesatkan orang. Misalnya kalau begitu contohnya kalimat puitis dalam sufi, misalnya kau berubah dari kecenderungan asalmu. Nah itu kalau kalimat ini maksudnya pada Allah maka tidak boleh, karena Allah tidak berubah. Biasanya satu hat sufi itu sering menjebak ke sini. Yo, satu hat itu ekstase, pengalaman puncak kenikmatan, monggo dinikmati sendiri oleh sufinya. Jangan model pertunjukan untuk umum. Karena kalau dipertunjukkan untuk umum, sering jadi masalah, katanya Ghazali. Bisa bikin orang sesat dan menyesatkan. Maka musik boleh, tari-tarian boleh, diambil unsur hiburannya saja juga boleh. Cuma kalau ada kalimat-kalimat yang menjebak, hati-hati. Nah, itu teorinya Ghazali. Jadi tidak apa-apa kalian suka musik, suka selawatan, suka lagu dangdut atau lagu rock. Yang tidak boleh lagu yang tidak pakai rock. Jangan, kalau nggak pakai rock ya jangan, nanti gawat. Karena yang bangkit nah, tidak cuma jempolnya, tapi juga jempol yang lain ikut bangkit bisa gawat. Oke.